Puji Tuhan, dari tempat yang berbahagia ini kami menyapa Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Selamat berbahagia sukacita di pagi hari ini. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang biasa dilimpahkan bagi kita sekalian. Selamat kita mempersiapkan diri kita beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita mempersiapkan seluruh hati kehidupan kita untuk beribadah. Walaupun harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita pada pagi hari ini. Rasa hormat kita kepada Tuhan, biarlah kita beribadah dengan hormat dan takut, dengan penuh ucapan syukur pagi hari ini dan dengan penuh sukacita. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, untuk segala kasih dan anugerah Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Di tengah-tengah segala situasi apapun yang kami alami, kami percaya bahwa Allah turut serta dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan terus kami alami dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur lewat ibadah kami pada pagi hari ini, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun pagi hari ini kami harus beribadah masing-masing dari rumah kami masing-masing, menyaksikan lewat live streaming, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami pada pagi hari ini. Bahkan Engkau dari tempat-Mu yang Maha Kudus, Engkau boleh menjangkau, bahkan memenuhi hati kami dengan kasih dan sukacita, dengan Roh-Mu dalam hati setiap kami yang menyaksikan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Bahkan kami yang melayani Engkau, yang melayani lewat musik, yang melayani lewat pujian, yang melayani lewat IT, bahkan sampai kepada hamba-Mu yang melayani lewat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami, memakai setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Dan biarlah pengurapan Tuhan, pemakaian Tuhan, pelayanan kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, memberkati umat Tuhan yang menyaksikan dan mengikuti ibadah lewat live streaming. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah dalam tangan Tuhan, bahkan seluruh sarana prasarana yang kami gunakan, lampu listrik, sound system, bahkan saluran internet yang kami gunakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga semua adalah kuasa Tuhan. Dan Roh Kudus boleh menjamah hati kehidupan kami pada pagi hari ini, memberi sukacita pada pagi hari ini, untuk kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersukacita untuk kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya pada pagi hari ini Engkau akan memberkati kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami di pagi hari ini. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati kami di pagi hari ini. Inilah kehidupan kami Tuhan. Segala pekerjaan iblis, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu menggoda kami, yang membuat kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan. Bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usia dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan Engkau pergi keluar. Darah-Mu berkuasa menguasai hati dan kehidupan kami. Ruangan ini di mana kami berbakti beribadah, bahkan juga di setiap dimanapun umat Tuhan yang berbakti beribadah. Tuhan, Engkau hadir bersama setiap kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami membuka ibadah kami di pagi hari ini. Kami mengalaskannya, mengawalinya hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan membuka ibadah kami di pagi hari ini. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersukacita memuji Tuhan lewat ibadah kita di pagi hari ini. Kita mempersiapkan pujian kita. Pujian yang berkata, sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi
pujian dengan sukacita karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Oleh karena kematiannya, kebangkitannya, bahkan hari ini kita merayakan kenaikannya ke surga, membuat kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Iblis telah dikalahkan. Hari ini kita boleh mengalami sukacita. Kita boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nyanyian kemenangan, nyanyian rohani 374. Sekarang telah tiba keselamatan bayi dan kuasa. Pemerintahan Allah
kita bersuka cita karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Dia sudah bangkit, Dia sudah menang bagi kita. Dia ada di sebelah kanan Allah, Bapa di surga, menjadi pendoa syafaat bagi kita di pagi hari. Kita akan menyanyikan satu pujian ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Setelah pujian ini, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Gembala Sidang untuk melayani lewat pemberitaan firman Tuhan di pagi hari. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Karena umat-Mu sudah bangun dari tidur semalaman, dari terbenam matahari hingga matahari terbit, dan kami semua melihat matahari dan kami menyembah Engkau. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau memahami rahasia yang tersimpan berabad-abad. Engkau ungkapkan bagi gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, nama yang akbar, nama yang maha dahsyat, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Pagi ini saya ingin berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus yang jauh lebih dalam ketika memahami itu. Tidak segampang apa yang kita pikir. Sebab berbicara tentang Yesus, apakah itu dia lahir, apakah dia melayani, dia naik ke surga, tidak ada yang biasa-biasa. Berbicara tentang Yesus yang kita beri itu, berbicara tentang martabat Allah yang harus kita junjung tinggi. Nah, itu sebabnya kalau kita tidak memahami, menggali dalam, maka kami tidak bisa memahami itu. Dan lawan kita, yaitu setan, dia tidak mau kita menggali. Dia tidak mau kami cerdas. Dia mau martabat Allah itu dihancurkan. Nah, pagi hari ini saya ingin kita berbicara inti daripada kenaikan Yesus ke surga itu. Inti saudara, yaitu yang turun dari tahta itu adalah Logos, firman.
Kalau proses dia menjadi manusia selesai, ketika dia kembali tidak saja logos, dia sudah mencatu antara logos dan saks dan disebut Yesus. Itu yang kembali ke tahta. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat nomor 2, dia katakan begini, bagaimana kalau kamu lihat saya naik ke tempat saya yang dulu? Itu kan susah, tidak terjawab, itu tidak pernah tergali. Dia tidak pernah di sana. Itu sebenarnya kalau saudara sudah mendapatkan rangkaian materi khotbah itu 10 rangkaian diungkap dalam pemberitaan pagi hari ini, bahwa 4 kali dia mengatakan bahwa saya Alfa dan Omega. Alfa itu kan huruf Yunani yang pertama, Omega yang terakhir. Jadi huruf pertama di Kejadian pasal 1 sampai di huruf terakhir di Wahyu pasal 22 itu Yesus saja. Apakah Yesus berbicara sama setan? Apakah setan menggoda dia? Itu bukan persoalan. Dia di situ. Ini sudah kita harus paham, Yesus Alfa Omega. Tidak segampang itu kita mengatakan Yesus Alfa Omega. Itu dari bahasa ini kalimat saja itu dia bilang saya di situ, saya ada di situ. Nah kalau tidak digali kan gagal mengerti jemaat itu, gagal menyerangkan, gagal mengerti. Maka saya katakan tadi bahwa inti daripada kenaikan itu, yang turun logos, firman, menjadi manusia, menjadi saks dari. Nah ketika dia kembali tidak saja logos, dia sudah Yesus. Artinya komposisinya dia itu sudah logos dan saks, daging itu menjadi daging, menjadi darah. Pentingnya kita bahas hari ini, saudara, sangat penting. Saya berdoa sepanjang malam takut ada gangguan karena iblis diungkap, kejahatannya diungkap. Karena setan itu, waktu dia belum jadi setan, masih namanya Lucifer, artinya terang, maha mulia itu. Dia kan kemuliaan, dibuat secara dengan kemuliaan. Dia itu tidak bersalah sebenarnya, belum perbuatan fisik sama Allah itu belum terjadi. Karena ya saya mengatakan ketika dia mulai berpikir di dalam hatinya, baru berpikir, Allah tahu, langsung dibuang dia. Dia belum menyerang, dia nanti penyerangan itu perang besar dan dia itu antara akar dan itu nanti di Wahyu 22 terakhir. Maka tertangkaplah setan itu dan dibuang ke dalam lautan api di mana binatang-binatang itu di sini. Jauh saudara, tidak segampang itu. Nah ini yang saya mau katakan bahwa seringkali kita iblis meninabobokan kita dengan berita yang itu saja. Kalimatnya begini kalau kita membaca di dalam Yesaya itu, wah, engkau sudah jatuh dari langit. Saya bukan langsung dibuang, karena dia baru mau naik ke situ. Baru berpikir. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, nah ini saudara itu. Jadi apa yang kita rencanakan dalam hati itu, Yesus tahu. Itu sebabnya bedanya antara agama Kristen dengan agama lain itu di situ. Agama lain itu kan mengajarkan syariat hukum. Kalau Yesus mengatakan kebenaran di dalam hati. Sehingga Yesus berkata tentang contoh, tentang berzina saja itu. Kamu telah dengar syariat. Hukum Taurat itu jangan berzina, tapi saya ngomong sama kamu, ketika hatimu tergerak, sudah bersalah. Gitu. Ketika kita melihat perempuan dan lain ini sudah salah, sudah kena. Begitu. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu ada 5 saudara, ayat 13. Aku tidak naik ke langit, bukan surga, heaven, Uranus. Aku baru naik, dia kan tidak di surga dia. Dia turun naik saja, tapi dia sudah dibuang, bukan tempatnya lagi. Tapi ketika dia baru berpikir, entah di mana dia pikir-pikir lalu mau naik ke sana, dibanting sama Tuhan, dibuang. Nah, surga itu kan, apalagi dikatakan tahta itu kan tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, itu tempat duduknya seperti ini. Yesus katakan surga itu tahta Allah. Bumi itu alas kaki. Jadi ketika dikatakan, mari kita lihat dalam bahasa Inggrisnya itu kita dikatakan I will ascend to heaven, dia mau naik
mau naik ke surga itu yang pernah dibuang lantai. I will ascend into heaven. Kurang masuk. Dia belum tertangkap tangan, tetapi sudah bersalah, dan yang bisa menghukum dia itu Yesus. Karena ketika dia mau naik ke surga itu, yang ada di tangan itu Yesus yang belum menjadi daging, baru gambar, baru selengnya Allah dan demut. Seperti kalau kita pegang gedung belum dibangun, tapi gambarnya ini loh blueprintnya seperti itu. Gambar seperti itu, kalau saudara paham. Nah ini gedung ini kita akan bangun, ini gambarnya seperti lantai 1, lantai 2. Blok sini ada tangga seperti itu. Tapi lebih daripada blueprint, terseleng itu beda, saudara. Gambar, the image of God. Itu di dalam itu ada kemauan, ada pikiran dan perasaan. Kalau digabung baru jadi kemauan. Nah itu saudara, tangkap baik-baik. I will ascend unto heaven. Dia mau naik ke sana, mencoba. Yang duduk di situ kan Yesus. Bapaknya tidak bisa kelihatan, dia itu roh. Makanya orang-orang bilang, bagaimana kamu lihat bapak saya, lihat bapak saya ini loh. Bapak itu segala roh. Dia tidak bisa diteror, dia tidak bisa dilawan. Maha Pencipta, Almighty God. Yang kelihatan di situ gambar Allah Yesus itu. Tapi belum menjadi daging, belum. Tapi dia gambar Allah. Seperti saya katakan contoh, misalnya kita rencana bangun gedung 10 tingkat. Gambarnya ada. Belum ada, tapi gambar sudah ada. Nah gambar itu bukan seperti yang kita tulis di blueprint itu. Dia dibuang. I will exalt my throne above the stars of God. Wah dahsyat. Makanya dia dibuang dan dia merajalela di dalam kejahatan, dan kalimat yang sama I will itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Kalau kamu makan, Allah bohong. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Gitu toh. Itu saudara Islam itu. Kemauan dia yang gagal dulu itu diterapkan kepada Hawa. Adam abstain, tidak mau ngomong, kata kita Adam tidak mau tanggapi itu, tapi istrinya. Sudah dengar itu. Makanya Allah sangat murka. Nah saudara, kita terus duduk lagi. Apalagi dikatakan I will sit, kembali kepada I will sit, also open the mouth of congregation. Waduh, itu tempatnya Yesus itu. Nah saudara tahu Yesus itu kan belum menjadi manusia waktu itu, tapi dia seringkali pakai malaikat kan. Mereka akulah, mereka bilang saya ngomong, dia belum punya tubuh. Akulah Allah yang mati, malaikat ngomong tidak kan. Uangnya. Nah Yesus yang harus bisa turun, karena dia bermasalah sama Yesus. Karena setan bermasalah sama Yesus. Yesus yang harus turun. Kalau Allah selesai dibuang saja, dibuang selesai. Tapi tidak bisa, karena manusia-manusia yang bersalah begitu banyak. Dikatakan ada penjara roh yang mengikat mereka, dan hanya Yesus yang bisa turun ke dunia itu dan buka penjara, the prisoner of spirit, yang mengikat, menjalankan roh-roh yang memberontak zaman Nuh. Hanya Yesus yang bisa. Allah tidak ada seperti itu. Karena itulah bedanya. Mereka satu, tapi dalam tugas berbeda. Begitu. Tugas beda. Seperti juga presiden, wali kota kan tugasnya gubernur, wali kota dengan wakil, tidak ada pembagian tugas. Mereka satu. Ingat itu. Makanya katakan, bagaimana kalau kamu lihat saya kembali ke tempat saya di atas itu, yang ditulis di dalam Ibrani pasal 8, yang duduk di sebelah Allah Bapa, Yesus itu. Bapaknya tidak kelihatan. Yesus duduk sebagai imam besar dengan tangan yang berlubang paku, masih berlubang.
Dia kembali ke sana. Nah itu sebabnya ketika dia baru turun ke bumi, dia mulai start pekerjaannya. Bapaknya bilang sama dunia, termasuk setan, inilah anak yang saya kasih. Tetapi ketika dia selesai, dia duduk sebelah kanan bapaknya. Bapaknya biarnya berlain. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat. Ibrani pasal 1 ayat 8 itu. Ibrani 1 ayat 8 itu kita baca. Ya, Ibrani 1. Bukan itu. Ibrani 1 ya ayat 8. Sudah baca terbaik-baik perhatikan itu. Bapa yang segala roh, Bapa Allah, Bapa yang roh itu mengatakan ketika anaknya akan mulai kerja, inilah anak yang dengar dia, tidak boleh lihat orang lain. Tapi ketika dia selesai, kalimatnya begini dalam bahasa Inggris sudah lebih bagus. Tahtamu ya Allah. But to the Son, he said, thy throne, oh God. Dia menjadi Allah yang utuh. Ini orang tidak pernah paham ke sini. Hermeneutikanya tidak pernah terungkap. Yang ini susah. Mata kuliah hermeneutika itu sangat penting, menggali. Apalagi kita tidak paham bahasa Inggris, tidak paham bahasa Yunani, susah kita ini. Allah ngomong dalam kapital. But unto the Son, kalau waktu di pinggir sungai Yordan, this is my son. Tapi setelah dia, unto the Son, he said, huruf besar he, thy throne, tahtamu, oh God. Bayangkan itu. Sudah bukan God yang kecil, yang Elohim. Ini bukan tuh Allah yang macam-macam toh, gila-gila banyak juga. Makanya dikatakan janganlah ada Elohim lain di depanku. Kan begitu hukum 10 hukum. Oh God, ya Allah, is ever forever. Nah itu ketika dia selesai itu, dia duduk di tahta itu, dia benar-benar sudah menjadi manusia yang dipermuliakan. Nanti kalau Tuhan izinkan kita kembali ke sana, kita lihat, oh ini dia Yesus yang dipermuliakan itu. Bukan lagi roh yang lain-lain, tidak. Dia tetap naik utuh, waktu dia naik itu kan utuh. Hanya orang tidak perhatikan gambar seringkali dibodohin sehingga tangan yang terbuka dari naik itu tidak kelihatan lubang. Ini penting. Karena kalau kita bicarakan Yesus yang tidak tersalib, itu setan kan? Yesus yang palsu. Gitu. Ulangi lagi. Ibrani 1 ayat 8 itu katakan. Bahasa Inggrisnya sudah lihat itu. But unto the Son, kepada anak yang pernah ditunjuk dulu 3 tahun yang lalu di dunia. This is my son. Thy throne, tahtamu, oh God. Bayangkan itu sudah kembali menjadi satu. Allah yang tadi firman Allah dan menjadi Allah. Is forever and ever. A scepter of righteousness, tongkat kebenaran, is the scepter of thy kingdom. Yang tadinya tongkat gembala, tongkat kerajaan Allah. Nah dia sekarang di sana itu raja di segala raja. Jadi kita tidak bisa mengambil kesempatan, oh dia maha baik, dia berkati. Oh tidak segampang itu. Ini kita tidak mau, ini sudah selesai disebutkan oleh Bapak ya sudah menjadi kredo. Ya, apa? Benar itu harus kita cengkeram di dalam pola pemikiran itu. Itu yang bisa kita hadapi sama manusia. Mau apa dong? Tapi kita hanya bisa katakan mau apa itu kalau kita mencatu pemahaman kita tentang Yesus itu begitu dahsyat. Setelah kembali ke surga maka Bapaknya mengatakan, tahtamu ya Allah kekal selama-lamanya. Walaupun Ibrani pasal 8 saja dikatakan sebagai anak Bapak ya, tapi Bapaknya tidak kelihatan, dia roh. Bapak itu roh. Dia namanya Yesus. Nah Yesus ini yang harus kita jelaskan kepada umat itu seperti apa Yesus yang bagaimana. Kalau cuma memberkati kan itu pelecehan saja itu. Dia tidak bisa dibuat begitu. Karena dia waktu mulai ditawarkan mulai start itu, iblis tawarkan kekayaan, sukacita dan segala macam. Nggak mau dia. Dia pemilik sorga.
Nah itu sebabnya iblis ketika dia baru berpikir melawan dibuang, tapi belum dihukum. Di pasal 22 maka tertangkaplah setan itu, Satanas itu, iblis ular itu, dan dibuang ke dalam lautan. Selesai game. Dan hanya Yesus dengan tarikan nafas. Mari seluruh gereja kita paham ini. Jangan kita biasa-biasa, tidak ada yang biasa-biasa. Itu sebabnya kalau seorang pejabat tinggi, contoh katakanlah kalau Kapolda itu dilantik, kan dia punya latar belakang, dikasih tahu SD-nya tanggal sekian, kapan SD, SMP, SMA, akabrinya, kepolisinya, lalu kapan dia jadi Kapolresnya, kapan dia jadi Kapoldanya, kapan dia jadi asisten Kapolda, baru dia jadi dilantik. Ini harus dipahami, kita Kapolda itu siapa? Tidak cukup kita kata, oh sama-sama kami dulu di Fakfak, oh enggak begitu. Harus paham, menjelaskan Yesus itu lengkap. Mau versi apa? Katanya. Lahirnya, mari kita buka bla-bla-bla besar. Karena apa yang ditulis oleh Yesus sinoptis itu, oleh apa itu, belum bergerak apa-apa. Ketika Roh Kudus turun, baru mereka menulis dalam roh itu menjadi Injil Matius ini. Kalau tidak kan cuma ingat-ingatan, mereka ingat, oh dulu pernah di sini kami jalan-jalan makan 5.000 orang. Biasa, nah kalau ini kita lupakan kan kasihan Yesus itu. Ketika Roh Kudus turun, maka mulailah Matthew menulis, Mark menulis dari sudut pandang yang berbeda. Saudara, ketika saya ngomong seperti ini, lawan kita menjadi tidak nyaman dia. Kalau ada gangguan dari dia, katakan kau sudah dikalahkan. Yang ada di otaknya setan sekarang ini cuma tipu daya. Dia tidak punya power lagi. Nah, karena orang Kristen itu tidak paham ke situ, makanya dia gunakan lawan setan itu, lawan dia dukun, kan kasihan. Amin. Ini harus dipahami. Betapa hebatnya orang Kristen itu. Orang Kristen orang yang hebat. Otak kita ini memang diciptakan oleh Allah itu mampu menyimpan 31.171 ayat, itu pasti masuk. Dan kalau kita baca, dia berkembang membentuk tempat-tempat untuk setiap ayat sebenarnya. Ya, kalau kita tidak pernah baca firman, malas baca. Dia mencil jadi bodoh, orang jadi Alzheimer orang Kristen itu. Tidak tahu lagi. Bisa menjadi komunis ya. Katakan mengecil. Dia punya space untuk membuat ayat 1 Matius 5 ayat 2 sudah habis karena tidak pernah dibaca. Nah, saudara tahu pemimpin gereja kami, Dr. Gerson Sutopo, itu mencapai umur 102 tahun baru meninggal. Nah, kalau saya bahas tentang alasan yang kuat dari sikap saya itu, kenapa dia bisa mencapai 102 tahun? Karena dia membaca kitab 95 kali. Itu membackup-nya untuk mencapai 120 tahun. Harusnya kan matinya umur 95, karena cuma sudah baca 95 kali Alkitab. Tapi dia mendapat bonus 12 tahun. Nah, kalau saudara tidak pernah baca Alkitab tiap hari, otak saudara makin kecil. Dan iblis suka itu kalau kita di otak jadi kecil, jadi minus. Saya menghabiskan ayat ya, pasal itu 5, pagi 5 pasal, malam 5 pasal. Saya mau otak saya mekar menjadi komplit. Karena jemaat membutuhkan 31.100 ayat harus diungkap. Nah, kalau ditanya, Pak, Gembala bagaimana ayat ini? Oh, gimana ya? Dia kan tidak punya, sudah kosong itu. Kamar itu sudah kosong, space itu kosong sebenarnya. Nah, mari saudara, dengan kenaikan Yesus ke surga ini suatu gebrakan, breakthrough pada pola pikir kita punya mindset. Nah, ini, mari kita paham saudara. Betapa hebatnya Yesus itu. Sehingga perjanjian lama itu epicentrum perjanjian lama itu perjanjian baru. Nah, itu epicentrum sebenarnya. Kita tidak bisa pisahkan itu. Semua yang di perjanjian lama itu sudah digenapi oleh Yesus.
Makanya dikatakan aku datang untuk menggenapi seluruh kejadian sampai Maleakhi. Itu dari paham kan? Bukan tidak perlu, harus ada perjanjian lama. Tapi pusatnya itu perjanjian baru. Nah, sudah lihat. Mari kita lihat dalam Mika pasal 5 ayat 2. Apa betul Yesus itu pernah terjadi kan? Mika pasal 5 ayat 2. Seringkali ini ayat Natal kan dihafalin sama saudara itu bagus, tapi belum pernah dibuka lewat hermeneutika. Sekarang saya buka dari hermeneutika ini. Mika 5 ayat 2. Tetapi jangan lari-lari. Tapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau bahasa Indonesia kan begitu, bahasa Inggrisnya beda. But thou Bethlehem Efratah, kalau kita bicara sekarang sudah menjadi epicentrum yang lama. Bethlehem itu rumah roti, pusat pengembalaan. Efratah itu pusat pengembalaan, pusat firman Bethlehem. Though be little among the thousand of Judah, yet out of thee shall he, huruf besar, come forth unto me, huruf besar saya. That is the big ruler of Israel. Nah, ini perhatikan baik-baik. Whose going forth have been from of the old. Sudah ada sih benar. Bahasa ini jadi kurang berbobot. Nah, dia gunakan kata from old dalam bahasa Ibrani-nya. Mikedem mime olam. Nah, udah di sana. Yang lain itu dikatakan kita baca ini untuk anak sekolah menghafal. Itu pribadi siang duduk di taga itu dulu. Pernah dirongrong sama setan dengan akal budinya. Itu hebatnya di situ. Makanya cari setan itu bukan ala Bapa, dia turun. Dia harus menyelesaikan. Setan bertanggung jawab ucapannya, kau punya kemauan itu saya terhabisi kamu sekarang. Mimi olam jika diterjemahkan artinya masa yang terus menerus dan tidak pernah berakhir. Nah itu, padahal itu. Yang seringkali kita suruh anak suami, kau hafal, anak kamu hafal Mika 5 2 ya, bla 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 bla, dapat gula-gula. Nggak salah, tapi kalau orang besar menghafal itu kan pelecehan. Karena itu posisi taga itu yang pernah I want to sit in the throne, itu dilawan di situ. Allah nggak bisa diteror, nggak bisa kamu. Anaknya yang duduk di situ, tapi masih dalam bentuk gambar, bukan lembaran kertas di dalam. Ada tesereng, ada dimut, nah itu dia. Nah, tesereng gambar Allah itu ada dua unsur, pikiran dan perasaan. Kalau digabungkan menjadi emosi kemauan. Makanya Paulus katakan, hendaklah pikiran dan perasaanmu disesuaikan sama pikiran Sang Yesus. Itu semua. Tapi Adam gagal. Kenapa? Kalau dia makan buah baik dan jahat itu, ya betul, itu cerita dulu toh. Tapi kalau diungkap dari firman Tuhan, Adam mencari sesuatu yang baru. Apa sih pengetahuan apa sih? Nah, diterangkan sama setan. Begini loh, yang jahat itu sebenarnya begini, Allah yang jahat. Karena Allah tidak menjelaskan kalau kamu jadi pinter, kamu sama dengan Allah. Padahal dia sendiri gagal, dia gagal. Bayangkan orang pernah gagal jadi orang Kristen mengajar saudara kan percuma. Sama dengan setan kan, iblis itu gagal jadi Allah. Dia menjadi Allah gagal. Lalu dia kasih formulanya sama kepada Hawa dan Adam. Kalau kamu makan kamu jadi Allah. Ini kan pembohong. Orang gagal mengajar orang bodoh. Habis dua-dua, buta sama buta masuk neraka. Kita membutuhkan gembala yang skill, yang terserem. Kalau kita masuk di bangunan, saudara ada di Jayapura, ada bangunan kantor keuangan itu kan ada direksi di situ. Setiap insinyur itu kalau mau masuk ke bangunan itu pakai helm safety, dia pergi dulu, dia bagian apa?
Buka, dilihat gambarnya di blueprintnya. Dia ngasih jendela, dia lihat tuh, oh jendelanya di sini. Itu blueprint. Nah, saya katakan tadi, CLM itu ada unsur pikiran dan perasaan. Kalau digabung jadi kemauan, mau ini. Nah, baru jadi rupa Allah, demut, kesempurnaan Allah di demut. Dan manusia gagal sampai di situ. Di samping itu saya makanya Paulus katakan Adam yang pertama jiwa yang hidup, titik saja. Tapi ada yang kedua roh yang menghidupkan. Itu bedanya di situ, saudara. Mime olam, mikidem, mime olam. Itu harus dipahami. Jadi saudara pegang hari ini, pegang Mika 5:2 itu pegang. Beliau di situ tempat duduknya. Makanya dia katakan, bagaimana kalau kamu saya kembali ke tempat saya? Dia dikatakan oleh Mika. Kan begitu. Lalu dia kembali bahwa kau Allah, bukan kau anak Allah, kau Allah. Itu paham dulu. Baru kita bisa bicara jauh. Ini ulama artinya suatu masa yang terus menerus, tidak pernah berakhir. Beda toh. Jadi gubernur tidak bisa mimik ulang 2 periode. Jadi majelis tidak bisa ulang 1 periode misalnya. Mari saudara. Saya mau hari ini saudara paham Yesus itu seperti apa. Kenapa? Jangan bicara. Saya tidak akan menerima orang yang tidak paham. Bicara itu. Karena itu sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang spektakuler. Sehingga kita tidak bisa dibodohi. Dan kalau kita sudah dibodohi sama setan, dia akan bunuh kita. Penyakit. Inilah khotbah kita. Tuhan memberkati saudara. Ingat 10 poin yang saya kirim buat saudara. Berdoa, Roh Kudus mengungkap itu menjadi rahasia. Kalau orang tanya kenapa Yesus surga, Yesus yang bilang saya akan kembali ke tempat yang saya pernah di situ. Dan Mika yang bilang itu. Jadi sekarang ada di tangan Bapa. Jangan main-main. Sebagai manusia dia tersinggung kalau kita menerangkan dia kurang-kurang, tidak enak. Bisa jelas. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat ungkapan yang boleh membuat kami. Kami hanya hamba yang tak berguna, yang tak berarti apa-apa. Hanya oleh anugerah kami paham, oleh kemurahan kami paham, dan oleh kemurahan kami bisa menjelaskan. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, yang kekal sampai kekal, yang patut orang percaya dan menyembah. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu. Berbahagia kalau saudara bisa paham. Kita akan satu lagu. Kita mau menyambut perjamuan kudus. Sebab dia hidup, because he live. Lagu ini kalau kita nyanyikan, kalau kita paham tadi khotbah, nyaman saudara. Kalau enggak kan Pak. Bukan orang biasa juga bisa nyanyi lagu ini kok. Sebab
ada aku sudah ada. Abraham ingin melihat itu dan Abraham sudah lihat. Karena dulu Abraham jumpa waktu Sodom Gomora. Dihancurkan 3 orang, 2 itu malaikat pribadi Yesus yang belum menjadi daging, tapi yang menggunakan tubuh yang masih. Yang juga turun ke Sodom Gomora. Allah masih ngomong sama Abraham. Siapa? Kalau 10, kalau 50, kalau 30, kalau 20. Abraham merindu seperti apa lagi-lagi itu orang. Dan ketika Yesus muncul, Abraham bersuka cita, rejoice. Yesus katakan, Abraham sudah lihat saya. Mari kita akan tunggunya. Ini, sadarkan darah Yesus di jantungmu. Bapak, Tuhan Yesus Roh Kudus, kalian satu. Kami akan makan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus. Di dalam darah Yesus ada jiwanya Yesus. Di dalam tubuhnya Tuhan ada kekuatan kematian dan kebangkitan yang harus dipahami. Sehingga kita yang makan dan minum darahnya, Yesus katakan, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Dalam nama Yesus kami mau makan daging ini untuk kebutuhan esok, lusa, tahun depan, tergantung hari ini kami makan daging yang kekal ini dan darah yang kekal. Amin. Kita dengarkan ayatnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Percaya ini Yesus Tuhan Yesus. Amin. Kita makan dengan iman yang teguh dalam nama Yesus. Tinggikan darah pengampunan, darah kesembuhan, darah umum yang bisa kita menjadi umur panjang, kekuatan, ada jiwa, ada nyawa di dalam. Kita dengarkan sabdanya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kita percaya ini darah Yesus. Amin. Kita mengklaim dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapak, terima kasih. Kami paham di benak kami. Kami mengerti di hati kami. Engkau bukan Allah yang sembarang. Engkau Allah yang hidup. Karena Bapakmu mengatakan kepada engkau Yesus, engkaulah Allah, kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus membuat pencerahan-pencerahan bagi yang mengikuti acara ini. Karena kami tidak tahu serangan akan datang dari lawan kita. Yang tadi dibuka boroknya, Bapak mengungkap buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau menghadiri ibadah kita dan saya mengatakan bahwa sangat penting pemahaman. Jangan saudara biasa-biasa memberitakan kematian, kebangkitan, kenaikan zaman. Itu penuh pelecehan. Kita nyanyi lagu apa ini? Saya tidak bisa baca itu. Ku yakin saat kau berfirman. Kenapa ini hebat? Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya di
karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Katakan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Amin, amin, amin. Terima kasih buat penyertaan saudara dalam acara itu, sangat penting buat saudara. Dan jangan lupa hari Minggu pagi jam 9:30 kita kembali lagi dalam ungkapan yang dahsyat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua firman, pemahaman. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang besar ini, Tuhan, yang sedang dilanda pandemik yang jahat. Mohon Engkau berikan hikmat, bijaksana, kemampuan bagi presiden kami yang kami cintai, Pak Jokowi. Tuhan tolong dia, sehingga dia mampu mengatasi kekuatan memperpanjang keamanan. Menteri-menteri, pejabat-pejabat turun ke provinsi, gubernur, wali kota, kabupaten, kecamatan, lurah, desa, RT, RW, agar bangsa ini, agar gereja-Mu dipelihara, diamankan. Berkati bangsa kami, Tuhan. Kami tidak mau membanggakan bangsa lain. Kami punya bangsa yang Tuhan hadir, yang kami cintai. Masih ada pekerjaan Tuhan yang besar buat bangsa ini. Kami betul seluruh jemaat yang mengikuti acara Tuhan menyertai mereka. Nah, pada setiap orang yang mengikuti acara ini diberkati mereka karena pemahaman yang dahsyat ini, yang tidak disukai oleh setan, sudah diungkap secara besar-besaran. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang terhilang Tuhan capai, yang berkekurangan Tuhan memberkati dengan hebat, yang keliru Tuhan kembalikan ke jalannya. Terima kasih Bapa. Kami percaya rahasia-Mu akan diungkap lagi pada hari Minggu dan seterusnya. Angkat rumahku jadi cerita. Terima kasih. Anugerah Allah Bapa yang Maha Dahsyat, kasih Kristus yang sempurna, dan persekutuan Roh Kudus yang erat buat kita sekalian. Hari ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.